semuanya, balik lagi di podcast Cuma Teman, curhatan masalah tentang manusia. Ya, benar Bareng gua sekali. Diko, Bareng gua Al. kita kali ini mau ngebahas soal apa? Depresi. Nah, nih, ini kan pembahasan sebenarnya kata depresi ini tuh udah banyak ya digunain masyarakat, apalagi di zaman sekarang gitu. Zaman-zaman gue kuliah tuh sebenarnya banyak juga yang aware, cuma lebih ke anak mudanya aja. Sekarang itu dari kalangan muda, Tua. kalang jembatan tuh banyak tuh yang ngebahas soal- Kolong jembatan. Ini dong, Kalang jembatan. kelelawar no. Hah? Kelelawar. Itu kalong. Bukannya. Kalau ini yang Kalau ini kalau ngajaib, kantong ajaib. kalau Ding. kalau kantong goreng, Kentang goreng. Itu gua diganti ya kan. nah lanjut ya. Gue kayak malas. Kalau ini kalau kacang bolong. kolong. Oke, lanjut lah. Oke, lanjut. Kalau celana bolong. Kalau ini kalau maling udah, oke. nyolong. Nah, cuman gue kurang paham sebenarnya apa yang pengen lu bahas di tema kali ini gitu. Oke. Karena ya emang sekarang tuh banyak soal mental illness gitu-gitu kan. Mental health gitu ya. Gen Z ya kan. Iya. Cuma ya emang beberapa hal gue kurang paham gitu. Kayak banyak yang ngertiin soal apa sih yang punya dua kepribadian katanya. Dua self pribadi. Salawatnya. Udah sini isinya apa sih, gak jelas dah. Dua self pribadi ya kan. Gak gitu, itu cuma di bahasa lu sendiri aja. Nah sebenarnya depresi itu tuh definisinya apa sih? Kalau di HP ya di sini ya, di HP. Depresi itu adalah Tahu. enggak Ya udah. gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang lain gitu. Berarti kayak contohnya kalau misalnya kita udah kehilangan minat, ya kan kita malas makan, malas mandi, itu namanya depresi. Itu depresi apa ciri-ciri depresi? Itu ciri-ciri depresi. Tapi Kalau kalau tindakan depresinya tindakan depresinya kadang-kadang aneh-aneh. Contohnya kayak kayak makan dari telinga, minum dari hidung. aneh banget. Wah. Terus lollipop dijilat kuda. Ternyata emang kuda yang makan. Nah, tapi ada definisi dari Jim Carrey, tau nggak? Iya. Dia bilang apa? Apa? Depresi itu artinya itu kan ada deep sama res, ya kan? Deep Resi. resi, bukan Ya, resesi jadi dong. kayak resi kayak kalau lo mau ngirim barang gitu. Itu resinya, resi. Iya, ya benar kan? Iya betul. Ya udah, terus masalahnya kayak lo lanjut. Oke lanjut, oke lanjut. Tawa mulu. Nah jadi depresi itu, jadi katanya itu depresi itu ada deep sama res. Artinya istirahat dalam yang mendalam. Nah, ya Bukan istirahat di dalam. istirahat di dalam. Istirahat di dalam. Oh iya, siap. Karena Jim Carrey nyuruh ya. Nyuruh. Mas istirahatnya di dalamnya. Di dalam. Jangan di luar. Takut dilihat tetangga nggak enak. Nanti ditabrak mobil nanti jalan di sana. Oke, jadi dia bilang begini, dia bilang kalau misalnya kita ini itu seakan-akan kayak udah kalau kita yang depresi itu diri kita diri kita yang mendalam dari jiwa kita, Iya. diri kita yang mendalam, jiwa kita itu seakan-akan udah marah sama kita gitu. Udah capek. Aku marah sama diri ini. Ya, terus apa sih lu ketawa mulu udah? Ini pakai video nih gua agak Iya gue tahu nggak apa-apa. Tapi intinya aku marah sama diri ini. Ya bener cuma dipraktekin. ya kan visual. Sekarang kan pakai visual. Iya pakai visual. Nih ya, Ini adalah episode pertama kita yang pakai visual ya. ini request dari si Al. Sebenarnya gue kayak agak malas gitu kayak. Karena dia oke lah, tapi intinya adalah ini adalah video pertama kita pakai visual dan ini akan kami tayangkan di mana-mana gitu.
TikTok, Instagram. Videotron, Megatron, Polytron gitu ya. Kalau itu udah buat mobil loh sekarang. Oh iya, dia tahu. Sepeda motor juga ada kan? Iya, ada Polytron. TV juga ada. Kan emang tipping ya mas. Mas, tipping mas. Dia tinggal bikin Megatron aja tuh. Oh, berarti jangan dong nanti Optimus Prime. Biar Optimus Prime muncul. Oh, Gue pengen lihat, ntar kan gue bisa nunjukin ke cewek gue kayak, Beb, Optimus Prime, Beb, Optimus Prime. oke, kita lanjut ke depresi. Jadi depresi itu katanya kan istirahat dalam yang mendalam. Seakan-akan kita itu udah nggak bisa diri kita, jiwa kita, roh kita itu udah marah sama kita gitu. Oh. Kayak udah. Kan tadi udah. Iya, maaf. Aku yang depresi jadinya sama kau. Oke. Jadi ya jiwa kita yang di dalam ini itu udah marah karena dia udah nggak mau lagi sama apa yang kita kayak keputusan kita, ya kan? Kayak apa yang kita ambil, apa yang menjadi apa yang kita ingin jadi goals kita gitu. Dia capek, dia pengen istirahat. Dia kayak lu ngapain sih? Udah diam aja, udah nggak usah lagi kesana, capek gitu. Udah. Nah, tapi kalau kayak gitu itu jatuhnya kayak lebih ke apa namanya, capek sama kegiatan dia, bukan apa yang dia pikirkan. Padahal yang gue tahu depresi ini tuh tentang pikiran negatif, pikiran apa gitu kan. Nah sama ini kalau yang lu jelasin tadi itu mirip sama prinsip gue tuh kayak lu tuh nggak boleh ngeluh kalau lu belum berusaha keras. Kalau lu udah berusaha keras semaksimal mungkin, boleh lu ngeluh. Jadi lu tuh nggak punya hak ketika lu kayak cuma mager-mageran main HP, nonton reels, terus ntar lalu aduh gue hidup gue gini amat yang nggak punya duit, ya karena lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya oke. Itu menurut gue kayak yang ngeluh tuh hak untuk orang-orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini Nico juga, Kintaro. nah, Nico Kintaro. Kintaro, kenapa Kintaro aja? Ya kan yang apa? Ini perintis banget. Oh. Apakah perintis lebih enak? Gue juga mau. Lanjut. Gimana? Iya. Terus. Iya, itu definisi pilih ini yang menjelaskan kan. Tapi menurut gue ya kalau si depresi ini tuh lebih ke efek samping yang kayak lo tuh dalam satu ruangan, tapi ruangan ini tuh bikin lo yang apa? Yang bisa ngeganggu otak lo, mental lo. Kayak misal lo duduk di ruangan ini nih sendirian dengan apa dinding putih semua, interiornya putih semua, nggak ada warna apapun, lu pasti stres, ngeganggu pikiran lu dan kayak iya ini apa sih Apa ya? Iya sih, iya betul. Iya, dan menurut gue itu lebih ke mental, bukan cuma ke badan gitu loh. Iya. Dan depresi Maksudnya itu gini. menurut gue efek samping. Penjelasannya Jim Carrey sebenarnya. Dia itu berhubungan dengan ruh. Ya kan? Ruh itu roh. Ya kan? Maksudnya ibaratkan itu udah pikiran, kayak pikiran, hati. Iya. Itu udah semua itu. Mental itu adalah ruh. Oh. Jadi mental ini udah seakan-akan kayak udah ngerasa kalau misalnya dia udah capek tapi badan kita enggak. Ruh kita sama badan kita udah kayak nggak nyatu lagi gitu. Karena seakan-akan kalau misalnya udah nggak nyatu badan sama ruh, itulah yang terjadi depresi. Itu yang dibilang Jim Carrey, depression. Makanya dia bilang ini badan kita pengen maju, ya kan? Kita masih pengen lanjut, tapi ruh kita stop gitu. Tapi menurut gua itu lebih ke bukan si badan kita pengen, Tapi lebih ke harus kayak ada paksaan dari situ. Kayak lu lagi dikejar deadline. enggak yang menyeramkan dong. Jack Linko misalnya lu lari di depan Jack Linko, seram banget tuh pasti kayak gue pengen istirahat. Apalagi TJ ya. TJ mah enggak gitu. TJ kan madu pada TJ.
Kalau Ustad, Eh, UJ. UJ meninggal. Enggak. Gue ngasih info doang. Iya, iya. Gue nggak ngapa-ngapain, Mas. Oke. Emang. Nah gitu. Nah, Nah, terus apalagi? Maksudnya kayak yang pengen lu sampein apalagi gitu? Selain si definisi itu. ya kita ini kita. Bipolar, gue baru inget namanya bipolar yang katanya dua kepribadian itu. Oh, iya. Apa? Ya lanjut aja dulu. Sebenarnya ini kita kan kayak semi curhat juga sih sebenarnya. Gue juga dalam fase depresi. Ya, Lu juga mungkin. Ya kan? mungkin Depresi apa kan ada depresi? mungkin nggak tahu juga. Ya lanjut aja ngomong. Ya gimana? Durasi apa? Durasi kan bisa panjang. Jangan Oke. gitu, jangan ada Nah, sebenarnya depresi itu adalah sebuah bagian dari kehidupan, ya kan? Setiap orang pasti akan merasakan depresi, cuma kadang-kadang berbeda-beda. Dan kadang-kadang ya, dalam hidup kita kalau misalnya belum merasakan depresi kita belum dewasa, ya kan? Nonton ini kan Inside Out kan, yang ada namanya anxiety, ya kan? Anxiety, get love from me, gitu kan? Tau nggak? Tahu sih, cuma gue nggak mau aja. Ya udah, habis itu bisa dibilang, apakah Anda depresi hari ini? Maksudnya lu nanya ke gua. Wah, nanya gua lu. Gua nggak pernah ngecek ya. Nah, Cuma kalau gue lihat dari beberapa orang tuh, ternyata masalah-masalah gue tuh lebih sepele daripada mereka gitu. Iya. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya gue depresi juga nggak terlalu layak gitu. Karena sesuatu hal yang membuat gue sombong, ini nggak layak depresi. karena biasanya orang-orang sekitar gue ya yang gue tahu itu tuh mereka depresi karena sebuah alasan, Ya. bukan yang bawaan atau gimana gitu. Jadi dan gue lihat alasan-alasannya, alasan mereka tuh terlalu serius, sedangkan gue gak punya masalah serius. Mungkin punya, cuma gue tuh punya self defense yang kayak gue ngejaga diri gue tuh tetap tenang walaupun lagi ada di serangan gitu. Kayak lo berdiri di depan pantai yang ombaknya gede banget, ya oke, ya udah nikmatin sunset padahal lagi ada tsunami gitu. Jadi itu self defense gue. Bergerbak. Terus God set me in PDF. PDF ya? Nggak JPG nggak? Enggak. Gue pengennya sih ini PNG. PNG. Biar latar belakang gue nggak kelihatan. Lagi PDF ya? Karena aku tuh nggak mau ya orang tuh ngeliat latar belakang aku kayak gimana. Yes. Jadi God save me in PNG. PNG punya Head and Shoulders ya? Kenapa dong? Itu kan dari perusahaan PNG gitu. Udah nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Salah. Oke, jokesnya nggak nyampe. Nah, jadi lu ngerasa kalau misalnya lu itu belum terlalu layak, bisa dibilang kayak punya pelampiasan lah gitu, self defense gitu ya? Iya, gue nggak punya. Atau pelampiasan itu ada perlu nggak pelampiasan? Pelampiasan itu menurut gue perlu ya, asal tidak membahayakan. Iya. Karena gue tuh percaya banget kalau misalnya segala sesuatu itu pasti ada pengalihannya. Walaupun sebenarnya pengalihan tuh nggak baik. Ya. Asu lu mas. Tapi kayak misalnya kayak rokok. Ada orang rokok mau berhenti dari rokok, dia beralih ke vape. Itu kan sebenarnya nggak bagus juga, nggak boleh karena berhenti ya berhenti gitu, bukan beralih gitu. Bukan, oke. Cuma kan kalau depresi kan beda, kita bisa dialihkan gitu. Kayak misalnya bipolar tuh kan punya dua fase manik. Gue nggak tahu, pokoknya manik sama depresi kan. Nah fase manik yang itu ketika lu lagi hype-nya kayak kerja jadi semangat banget, menggebu-gebu, terus kayak berarti di belakang itu orang membantu orang. Di belakang dia suka batuk-batuk berarti. Karena ada abu-abu kali. Debu mas. Debu. Kenapa abu-abu? Abu-abu itu warna. Oh iya.
Oh, sorry. Iya, jadi kayak kita tuh di fase itu kita tuh lagi ada dalam ya fase-fase menggebuk-gebuk lah. Oh, jadi lebih produktif, mau bersih-bersih. Kalau misalnya lu suka belanja, jadi keluarin semua Belanja, duit buat ya. belanja. Terus kayak apa namanya? Pokoknya jadi lebih produktif lah, mengeluarkan segala energi lu di situ. Nah tapi pas masih lagi depresi ya udah down aja deh. Kesedihan semua tuh dirasa gitu apa. Seakan kayak ini ya, seakan-akan Kayak kayak ayah, wah aku banyak uang. enggak, bukan kayak seakan-akan kayak tiba-tiba downnya itu kayak mood swing gitu ya. Ya kan? Enggak sih menurut gua. Beda lagi tuh. Beda. Menurut gua itu bukan bipolar, itu beda lagi. Oh, apa? Terus apa yang pengen lu sampaikan? Ya sebenarnya gue juga gini, gue juga pengennya sisi kita kayak semi curhat gitu, betul kan? Dan gue ya ini dari perspektif dari gue pribadi, gue tuh depresi dengan apa yang gue inginkan. Maksudnya? Depresi dengan apa yang gue kejar, ya kan? Maksudnya Kayak nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan lah gitu kan, biasa lah gitu. Tapi semenjak yang gue kayak lo bilang, gue kayak nyadar juga gitu. Gue kayak ngerasa kayak memang masalah gue juga nggak terlalu kayak nggak terlalu panas lah kalau kita harus depresi gitu, karena semua orang juga punya masalah masing-masing gitu. Yang bisa kita lakukan cuma semangat gitu kan. Karena seperti gini, kita tuh nggak selalu semuanya tuh harus nanggep itu tuh depresi. Bisa aja itu cuma capek, bisa aja itu cuma lagi burnout, bisa aja itu lagi stuck doang. Ya itu bukan depresi. Depresi itu yang gue tahu beberapa teman gue yang harus konseling ke psikiater rutin itu tuh kayak depresi mereka tuh lebih berat gitu loh, dan bukan yang karena mood swing lah, itu hal biasa gitu loh, itu tuh bukan. Jadi nggak pokoknya intinya jangan self diagnosa Langsung masing-masing. Diagnosis. Nah itu kan, ya itu bahasanya kan. Apalagi self diagonal gitu guys. Jadi lu jalan miring diagonal, kayak apa lah, aneh banget. Vertikal aja sekalian, gini. Rebahan dong, Tapi makanya bilang. masih rontal aja. Tapi menurut lo sebenarnya apakah hidup itu berat ya? Enggak. Tergantung, karena setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Nah, Kayak masalah gua mungkin bagi gua ringan gitu, tapi mungkin buat lo berat banget gitu. iya. Tapi Bisa aja kebalikannya juga kan, masalah Iya. gua juga bisa lebih berat daripada masalah lo gitu kan. iya, masa lalu gua bisa aja itu masa lalu. Apa sih? Masa lalu ya, masa lalu adalah masalah gua gitu. Lah kenapa? Ya gak bisa juga ya. Ya nggak tahu. Kita saling berbagi masalah gitu. Ya, Itu gimana? oh enggak. Cari masalah sendiri mas. Saya bikin masalah susah. Kayak mahasiswa tingkat akhir disuruh nyari masalah. Masalah Iya, apa? Ya ini Pak, bapak ini. Saya nyari bapak untuk bimbingan rapot. Jadi masalah jadi kayak. Lu pernah diusir sama dosen ya sih? Pernah dong, pernah. Gue pernah banget. Gue cuma jalan doang ke kantin, tiba-tiba ketemu dosen pembimbing gue kan, mana deh naon gitu, Pak saya cuma lewat, saya mau ke kantin, bodo amat. Ini kesurupan pesannya. Enggak, emang daerah Sunda mas. Oh, daerah Sunda. Kuliah di Bandung. Kira mana deh aing mau gitu kan, susah juga kita ya kan. Semua yang ngomong bahasa Sunda tuh kesurupan. Emang cepot itu kesurupan? Enggak, Sule kesurupan. Ini disclaimer ya, ini kita bukan ngapain daerah Sunda ya, kita bukan mau apa namanya. Enggak, emang di RSS saja udah. Enggak. Udah lanjut lah. Nih, saya Mau haji atau gimana? mau lah. Nah, kemudian gini. Apa tadi ya? Lupa. Mikirnya dong. Lu kan mau nikah lagi, ya kan? Terus kenapa? Lu mau nanya gitu. Lu, gue lihat kerjanya kan, makanya gue mutusin untuk buat video, ya kan? Supaya juga gue bisa bantuin lu. Rencananya gengs gini ya.
Rencananya kita tuh pengen buat kita nggak pengen buat ada video begini. Kita pengen buatnya kayak ada video apa namanya kayak animasi kayak gitu kan. Animasi yang pernah lo buat gitu kan. Pokoknya animasi lah gitu. Tapi ya karena dia si kawan ini banyak kerjaan dan saya nggak ada kerjaan gitu. Dan kita ya udah memutuskan untuk ya sudah ya kan kita buat video aja. Nanti videonya ya nanti kita potong-potong kemudian kita share ke Reels, TikTok sama Shop gitu. Padahal gue udah bilang ya kayak masa ya udah pakai ini aja, motion ntar gue ajarin. Iya. Motion pakai CapCut masih bisa kok. Iya susah, aku nanti susah. Bisa, gue bisa ngajarin. Iya nanti. Walaupun Ya. gue belum pernah nyoba, tapi gue udah kebayang. Ya udah nanti aja, ya nanti aja. Iya. Kita buat ini aja dulu. Siapa tahu lebih berhasil ya kan? Tiba-tiba kita FYP kan, terkenal kita ya kan, kaya kan. Ada yang banget, pin kaya. Jadi Ya kaya, cuma jangan dari sini. dari mana? Ini mah gak ada duitnya cuy. Ya ada dong. Kita dibuat kita adakan. Ya kan. Kenapa lu yang ngasih? Tuh gimana sih maksudnya? Ya terus apa lanjut? Nah, gua lihat dulu tuh kerjanya luar biasa, ya kan. Bisa dibilang dari ketemu pagi ke pagi. Ya kan? Orang tidur itu mas. Pokoknya kayak bisa dibilang hampir 23 jam lah lu kerja gitu gua lihat. Satu Lu jamnya nggak buat apa? Lu nggak? 1 jamnya buat apa? 1 jamnya buat tidur. Oh ya udah. Baru habis itu lagi mandi, makan. Makan lu sambil kerja gitu. Iya. Ya terus lanjut. Terus lu nggak burnout apa? Lu ngambil gitu? Apa ting? Gue belum. Gue nggak bisa bilang enggak ya karena pasti ada masanya buat burnout. Tapi gue juga kurang tahu nih burnoutnya kayak gimana. Nah, Ataukah saya kebakar di luar? tolong panas. Kan burnout. Oh, kebakaran. sorry, itu kebakaran itu in out ya, apa burn in ya? Berarti di sini di dalam gue. Ya, tunggu. Namanya kenapa burnout ya? Kalau burnout, ya nggak tahu. Gue juga. Burnout burn itu kebakaran terbakar. Oh dia itu di luar. Kenapa dia? Berarti kan saya bilang otak lu burnout. Berarti otak itu dibakar tapi kok di luar gitu. Otak itu keluar. Bisa jadi. Ya keluar baru kebakar gitu ya. Aduh panas. Oh, otak panas. Otak panas. Gitu. Otak panas ada dia. Nah, terus gimana? Enggak sih, untuk karena gue juga banyak kerjaan ini baru-baru ya, baru sebulan 2 bulan gitu. Nah, Belum yang tahunan gitu. Jadi gue mungkin belum nyampe ke burnout karena ya gitu karena baru dan ya udah. Tapi gue percaya pasti gue juga bakal burnout karena gue nggak sekuat itu gitu. Tapi gue sempat sakit kan waktu itu. Gue sempat sakit dan kemarin juga gue hampir demam lagi sama ini nih kelingking gue sakit nih ya sih. tipes apa? Ada ini kayak kanker atau apa? Kenapa lu ngarepin gue kanker ya? Oh, enggak. Siapa tahu. Jahat banget. Gue yang teman bajingan. Enggak dong. Enggak sih dan kenapa sih emang Seperti itu. lu sebenarnya Oke. enggak mas. Kolesterol gue lagi naik nih. Kolesterol ya. Makanya bawanya emosi terus ya. Emang iya? Oh iya, enggak ya. Enggak yang bikin emosi mah bukan kolesterol. Ya, dia apa? Lu. Nandain mulu. Lalu lu yang ngomong mulu. Enggak, lu poinnya apa? Ya poinnya sebenarnya kita nih. Enggak, sebenarnya lu yang lu pengen sampaikan itu apa gitu. Ya sebenarnya kita Itu lebih ke arah self refreshing sih. Refreshing dulu lah gitu. Dengan apa yang kita sampaikan. Karena ini kita menyampaikan dengan apa yang kita rasakan sekarang gitu. Gue juga ngerasain saat ini gue lagi galau-galaunya lagi dalam fase buntu gitu kan. Gue buat konten tapi konten gue nggak naik sampai sekarang gitu kan, stuck terus gitu kan. Udah belajar sana sini segala macam tapi konten gue tetap stuck mulu gitu kan. Pokoknya ya alhamdulillah lah ada sedikit pencerahan dikit tapi nanti paling setelah ini nanti ya balik lagi gitu seperti yang apa. Padahal udah hampir setahun buat konten tapi ya masih stuck aja. Lu tahu nggak podcast seminggu gitu mereka naik itu setelah berapa tahun? Setahun tahun. Gua nggak tahu 2 tahunan lebih. Mungkin podcast awal minggu
sampai sekarang kayak oke banyak yang tahu, cuma bukan yang seterkenal itu gitu. Banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya podcast seminggu itu podcast pertama yang di Indonesia yang audio only gitu. Jadi menurut gue ya udah, itu nggak ada prosesnya. Berarti lama dong mereka syutingnya. Syuting. Ya kan podcast seminggu, berarti seminggu mereka syuting gitu. Mas dengerin gak sih? Mas dengerin gak sih Mas? Saya baru loh tadi bilang kalau yang bikin emosi itu Masnya. Mas malah nambah-nambah. Nggak ada. Ini saya bawa baton nih Mas. Jangan dong. Ini untuk ini ya, untuk Harry Potter ya? Untuk bisa... Udah, nggak mau mainan ini lagi. Capek saya. Iya, kita sebenarnya kita di sini refreshing gitu. Setelah beberapa dia juga burnout, gue juga burnout. Gitu. Kita sama-sama Gak. Siapa yang bilang gue burnout? ya maksudnya sama-sama dalam fase ini lah. Dia butuh modal nikah, dan makanya kita kerja keras. Gue lagi dalam fase dimana ya kan wajar dong. Nah, kan gue udah bilang kemarin gak usah diomongin. Ya emang nggak dia ngomongin. Lo ngomong mulu dari tadi. Tipis-tipis. Berapa kali lo ngomong? Ya tapi kan sama aja lah itu namanya. Ya enggak lah. Ya gue juga tadi kan kayak gitu juga kalau misalnya mau nikah kan. Makanya sekarang kan belum nikah. Seperti banget di notice lagi. Di mention aja terus Mas. Ya oke lah gitu. Nah, jadi gitu aja sih gengs. Mungkin ada lagi mau disampaikan, Pak? Enggak. Poin yang lo pengen sampaikan udah belum? Udah. Nah, kesimpulannya Ya bisa dibilang kalau misalnya kita depresi, ambil tarik nafas, buang, dah itu aja. ada sih kesimpulan yang menurut gua sih kayak intinya soal depresi ini ya lu jangan selalu nganggap itu depresi, bisa aja lu emang lagi capek aja gitu, lagi stuck aja, emang lagi burnout aja gitu. Nggak semua hal itu harus dianggap depresi, kecuali itu yang sesuatu hal kecil jadi lo kayak emosional lali ya. Kalau lo emang ini ya udah lo langsung datang ke konseling aja gitu. Oke. Kalau lo mau konseling ke psikiater kan lo nggak bisa langsung ke psikiater, ke psikiater. Jadi tahapnya itu yang gue tahu ya lo harus konseling dulu. Habis itu konseling ini bakal ngerekomendasiin ke psikolog. Habis dari psikolog lo baru ke psikiater. Psikiater ini dia yang bisa ngasih lo resep. Kalau psikolog sama konseling itu nggak bakal bisa. Bedanya apa konseling? Makanya konseling itu kan kita kan konseling sama psikolog kan? Itu enggak ya? Iya, cuma maksudnya kayak ada tahap-tahapnya untuk nyampe ke sana. Dan ini tuh kalau psikiater tuh udah spesialis gitu loh maksudnya. Kalau itu kan masih universal. Oke, paham. Gitu. Jadi ya nggak usah selalu menganggap itu gitu. Ya jadi kalau misalnya kalian lagi depresi, kalian mungkin cuma lagi capek aja guys. Mungkin kalian cuma istilahnya kayak ya kita lagi lelah, istirahat aja nggak apa-apa. Sebentar aja kok. Jangan lama-lama istirahat aja ya, jangan istilahnya setahun, 2 tahun, 5 tahun aja. Sama ini sih yang penting lo coba cari hobi lain. Jangan jadi mas-mas biasa atau mbak biasa. Karena orang yang gak punya hobi itu ya udah gitu doang, cuma scroll HP doang. Mau Upin sih masa aja aneh banget. Upin gak ada hobi loh. Dia kan sering main. Ya hobinya buat foto. Dia kan sering main. Lo kan nonton Upin lah. Oh iya. Udah gitu aja. Itu aja. Ya thank you, bye. Bye.